Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga untuk jemaat yang sedang menyaksikan di rumahnya masing-masing melalui live streaming YouTube HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 573 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Pujilah Juru Selamat.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 465 ayat 2 dan ayat 3.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam Mazmur 107, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita membacanya secara bergantian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 758 ayat 1 dan ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini yang akan dibacakan oleh majelis kita. Shalom. Warta Jemaat pada pagi hari ini, tanggal 10 Maret 2024, yaitu Minggu Letare. Kalau bahasa Bataknya artinya Maras Nirohama Hamu. Topik minggu ini yaitu Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Warta yang pertama 2:1, yaitu sermon koordinasi Parahado. Koordinasi Parahado pada hari Selasa 12 Maret 2024 masuk pukul 17 WIB atau 5 sore. Yang kedua 3.2, yaitu persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 10 Maret 2024, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Maret 2024. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1, yaitu berita kelahiran. Pada hari Jumat 9 Maret 2024 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga Rocky Rafael Sitompul, Ibu Lasmaria Roli Buru Lumban Gaul, yang beralamat di Cisakan Hilir pada Suka, masuk WEK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2, Jemaat pindah. Terhitung hari ini Minggu 10 Maret 2024 bahwa keluarga Nyonya HCS Huta Barat, Sri Juwita Buru Simahusong beserta dua orang anaknya yang beralamat di Perum Puri Cipageran Indah, Blok H1, nomor 67, masuk WEK 5, tidak lagi menjadi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota jemaat Gereja HKBP Medan Krio Resort Medan Krio Distrik 10 Medan Aceh. Selanjutnya 5.3, berita duka. Pada hari Senin 4 Maret 2024 yang lalu telah berpulang ke rumah Bapa di surga Saudari Kenny Yohana Christine Burusinaga almarhum.
Lahir Cimahi 8 April 1997, tutup usia 27 tahun, beralamat di Komplek Bumi Pakusarakan 1, Blok B2, nomor 2, RT 3, RW 19, Tani Mulia, masuk ke WEK 9. Pada hari Selasa 5 Maret 2024 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lili Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.4 Acara penghiburan atau mengapuli. Pada hari ini Minggu 10 Maret 2024, setelah ibadah baktian siang, gereja kita akan menghadapkan penghiburan atau mengapuli kepada keluarga Nyonya Sintong Munte Tina Tiurma Buruh Tagalung, beralamat di Jalan Jangkrik nomor 1, Jangkrik 1 nomor 11 Komplek Permana Indah Citerep Cimahi, masuk kepada WEK 5. Dimohon kepada jemaat dan Panado untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. 5.5 Ibadah Passion. Pada hari Rabu 13 Maret 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah Passion yang pertama bertempat di gedung gereja. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut masuk pukul 19 WIB. 5.6 Pertangyangan dan Lomba Lansia Distrik. HKBP Jalan Lurah Cimahi akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertangyangan dan lomba persekutuan lansia Distrik 18 Jebar Tendie yang dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 22 Maret 2024 waktu pukul 9.30 atau setengah 10 pagi sampai dengan selesai acara. Yang pertama ibadah penataun dan pertangyangan seksi lansia distrik. Yang kedua lomba stand up komedi lansia. Warta tambahan, remaja HKBP Janurah telah melaksanakan kegiatan aksi sosial atau aksos di Panti Asuhan Putra Maranatha pada hari Sabtu yang lalu 9 Maret 2024 pada pukul 4 sore. Kegiatan aksos ini berupa pemberian sembako yang telah dikumpulkan dari semua remaja HKBP Janurah Cimahi. Terima kasih untuk para remaja. Dan juga yang penting yang kedua, tambahan yang kedua, sermon kategorial. Kegiatan sermon kategorial dimulai minggu ini. Jadwal untuk minggu ini diatur oleh Amang Pendeta. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan berkati. Shalom. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan pertama. Taburkan firman
damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, salam bagi kita semua. Ya, saudara kami yang beribadah secara live streaming dimanapun saudara berada pada saat ini, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Kita membaca secara responsoria. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Ayat 30 kita semua membaca. Ia harus makin besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Dan yang menjadi tema kita pada hari ini adalah Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa Bataknya dikatakan lam gaddama Jesus lam moruma anggo au. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita melihat, sering kita bertemu, dan sering kita menjumpai orang yang hidupnya haus akan pujian, haus akan sanjungan. Terlebih ketika hidupnya melakukan hal yang baik, yang menurutnya dia itu adalah yang terbaik dengan apa yang dilakukannya, dia akan mencoba membanding-bandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini sering terjadi, Bapak Ibu, dan ini sering kita ketemukan bahwa memang setiap manusia, setiap kita yang beribadah pada pagi hari ini haus akan pujian, haus akan sanjungan, terlebih ketika kita melakukan
hal-hal yang menurut kita itu sudah baik, dan kita melakukan itu, dan kita mau membandingkannya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam artian ini mau kita katakan bahwa pekerjaan daripada seseorang itulah yang lebih baik. Pekerjaan yang dari seseorang itulah yang lebih bagus dari pekerjaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ada orang yang sampai, nah ini yang paling fatal ya. Ini yang paling fatal tadi, karena kita haus pujian, ya, kita haus sanjungan, ya. Dan menurut kita bahwa pekerjaan kita itulah lebih baik dan lebih bermanfaat dengan pekerjaan saudara-saudara kita yang ada di sekitar atau di lingkungan kita itu. Dimanapun Anda berada pada saat ini, coba perhatikan. Di lingkungan apapun Anda beraktivitas, apakah Anda pekerjaan kantoran, atau pekerjaan apa yang disebut dengan wira swasta atau PNS, atau Anda masih mahasiswa atau studi, atau Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, coba Anda perhatikan bahwa setiap orang rindu untuk dipuji, rindu untuk disanjung. Bahkan ketika kita rindu untuk dipuji, kita rindu untuk disanjung, karena ada satu orang misalnya yang ada bekerja di tempat di mana kita beraktivitas itu, dan menurut kita bahwa pekerjaan kita itulah yang lebih baik daripada pekerjaan si Y itu, maka kita akan mencoba dan melihat bahwa ternyata Bapak dan Ibu, ada orang yang sampai menjatuhkan dia, ada orang yang sampai menjelek-jelekkan dia agar namanya itu harum, agar namanya itu wangi, dan nama itu tadi terkesan kepada kehidupan orang lain. Nah, semua itu dia lakukan dan dia kerjakan demi sebuah pujian. So dengan karejoni si XI, gak bagus pun pekerjaan si Y. Lebih bagus dulu aku di sini kan, lebih disanjung aku kan, lebih dipuji aku kan, dibandingkan dengan pekerjaan si X sekarang ini, dibandingkan dengan pekerjaan si Y ini. Maka terjadilah pujian, terjadilah sanjungan oleh orang-orang lain, dan dia tega membuat nama orang lain jelek. Yang penting namanya muncul tetap di permukaan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hal inilah yang kita gumulkan dalam tema minggu kita hari ini. Yesus harus makin besar, dan aku harus makin kecil. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis pada teks khotbah kita hari ini, ketika Yohanes diutus Allah untuk menjadi saksi. Ketika Yohanes sudah membaptis Yesus di Sungai Yordan, pelayanan berlanjut, dan Yesus juga membaptis banyak orang. Dan pada saat itu Yohanes juga membaptis karena dia belum masuk ke dalam penjara. Tetapi dengan Yesus dan pengikut-pengikutnya itu membaptis, setiap orang yang datang kepadanya atau kepada Yohanes ini, terjadi perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang Yahudi. Mereka datang kepada Yohanes dan menyatakan, Rabi, Yesus yang engkau saksikan, Yesus yang engkau sanjung itu,
Yesus yang engkau baptis, Dia juga membaptis dan semakin bertambah pengikut-pengikutnya, dan namanya semakin termasyhur. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka datang kepada Yohanes seolah-olah mau mengatakan bahwa seharusnya Yohanes, namamu lah yang lebih dikenal oleh khalayak ramai, namamu lah yang dikenal oleh orang banyak. Kamulah yang seharusnya yang dicari oleh orang banyak, bukan Yesus. Namun karena kesaksianmu itu, Yesus mulai dicari orang, Yesus mulai dipercayai orang. Seharusnya kamulah yang menjadi pusat perhatian, kamulah yang mempunyai nama yang besar. Karena kesaksianmu itu, maka semakin banyak pengikut daripada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dengan perkataan-perkataan itu, apa yang dikatakan oleh Yohanes? Jawaban apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada mereka, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi, karena itu semua dikaruniakan Allah kepada Yesus dari surga. Jadi Bapak itu, saudara-saudaraku yang terkasih, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan daripada Yohanes itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi bagi Yohanes, kalau orang banyak lebih mendengar apa yang menjadi kesaksian, apa yang disaksikan oleh Yesus, karena itulah tujuan utama kesaksian Yohanes itu sendiri. Bahkan Yohanes diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes juga mengatakan Yesus itu berasal dari surga, dari segala sesuatu yang pasti telah dikaruniakan Bapa, dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi tidak perlu ada di situ iri, tidak perlu ada di situ kecewa, tidak perlu ada di situ frustasi. Karena memang Yohanes diutus Allah hanya sebagai saksi, itu saja, titik. Tidak lebih namanya saksi. Yohanes menjadi saksi. Apakah memang saksi lebih hebat daripada orang yang disaksikan itu? Menurut akal pikiran manusia memang begitu. Tetapi bagi Yohanes yang disaksikan itu, nama yang disaksikan itu, itulah yang harus muncul ke permukaan, sehingga Yohanes katakan, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin surut, biarlah namaku semakin kecil. Nah saudaraku, statement iman, kepercayaan yang luar biasa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dia mau katakan, biarlah Yesus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sama seperti tema kita pada hari Minggu ini, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, kini saya mau bertanya kepada kita saat ini. Kalau kita melakukan aktivitas dimanapun Anda beraktivitas,
dalam pekerjaan kita, dalam status kita pada saat ini. Apakah Bapak bekerja di kantoran atau bekerja di tempat yang telah dihunjuk Tuhan pada saat ini, atau ibu yang bekerja sebagai PNS, atau saudara bekerja di mana pada saat ini ada mungkin dari antara kita yang bekerja sebagai aparat negara Republik Indonesia. Jika Tuhan sudah memberikan itu kepada kita, jika Tuhan sudah memberikan pelayanan itu kepada kita, siapakah yang kita besarkan? Diri kita kah, atau Tuhan kita yang memberi pekerjaan itu kepada kita yang harus kita besarkan? Mari kita mencontoh Yohanes. Ketika namanya didengung-dengungkan dengan perkataan sebelum terjadi pembaptisan Tuhan Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ada datang prajurit-prajurit pada saat itu. Apa yang harus kami lakukan? Ada orang pemungut cukai yang datang pada saat itu. Apa yang harus kami lakukan? Ada jawaban-jawaban Yohanes. Ada yang dikatakan oleh Yohanes pada saat itu sebelum Yohanes membaptiskan Yesus Kristus. Kini dia mau menyaksikan siapakah Yesus Kristus ini, dan dia bahkan mengatakan, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Beranikah Anda mengatakan, beranikah kita mengatakan di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita pada saat ini, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Beranikah kita mengatakan seperti itu dalam aktivitas kita? Jangan-jangan kita membangga-banggakan diri kita kepada orang lain. Jangan-jangan kita mau menjerumuskan teman kita terhadap orang lain. Jangan-jangan kita menjelek-jelekkan kepribadian daripada teman kita itu terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya nama kita yang menjadi harum, supaya nama kita menjadi termasyur, supaya nama kita menjadi wangi. Di lingkungan pelayanan pun sering terjadi seperti itu. Ya. Di lingkungan pelayanan, perhatikan Bapak dan Ibu dan juga kita yang berkumpul pada saat ini, sering kita mengata-ngatai pribadi orang terhadap orang lain tanpa kita sadari. Orang dengan do nama redeon. Tanpa kita sadari, orang dengan do nakiningan na maragendai atau nama rjamitai, nama rahai, nama songli dari contohnya ya. Atau mungkin kita mengata-ngatai tanpa kita sadari, kita sudah masuk seperti murid-murid daripada Yohanes ini. Kenapa kita melakukan itu? Karena mungkin saja ada satu hal yang kita perbuat. Tetapi kalau kita melihat dengan cara kelakuan daripada murid-murid Yohanes Pembaptis ini, justru Yohanes mengatakan bahwa Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nama Yesus semakin besar dikenal dan dipercayai banyak orang, tetapi biarlah namaku semakin sur dan kecil. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita petik dari renungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama yang perlu kita petik dari firman Tuhan ini adalah, kalau Tuhan sedang mempercayakan pelayanan, kalau Tuhan sedang mempercayakan pekerjaan di dalam kehidupan kita,
Apapun pekerjaan Ameng dan Inang, apapun pekerjaan kita pada saat ini, jadikanlah itu sebuah kesempatan untuk menyaksikan, untuk memberitakan nama Tuhan kepada setiap orang, baik itu dalam dunia pelayanan, baik itu dalam dunia pekerjaan kita, baik itu dalam setiap kehidupan kita atau setiap aspek bermasyarakat kita dan bersosial kita. Sampaikanlah Tuhan itu dalam kehidupanmu, bukan kesombonganmu, bukan keangkuhanmu, bukan kebolehanmu, bukan kelebihanmu. Yang menjadi pusat perhatian adalah, yang menjadi pusat perhatian dalam pekerjaan kita itu, dalam aktivitas kita itu adalah nama Tuhan harus dimuliakan, nama Tuhan harus disembah, nama Tuhan harus diingat karena kasih-Nya yang besar pada setiap umat. Karena kasih setianya kepada manusia. Jangan pernah jangan pernah kita merasa di atas angin. Karena dimanapun kita berada pada saat ini, rendahkanlah hatimu dan milikilah karakter-karakter seperti yang dimiliki Yohanes Pembaptis tersebut. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, tidak perlu kita menaruh iri hati, kecil hati kepada orang-orang yang menurut pemandangan kita, menurut pemikiran kita lebih hebat dari kita dalam sesuatu pekerjaan atau dalam sesuatu pelayanan ataupun melakukan apapun dalam kehidupan ini. Apakah kita sebagai suami? Apakah kita sebagai istri? Apakah kita sebagai orang tua? Apakah kita sebagai anak? Apakah kita sebagai pemimpin? Jangan pernah kita merasa kecil, apalagi menaruh iri hati kepada orang lain. Yang penting Bapak dan Ibu, walaupun yang kita kerjakan itu belum maksimal, atau apapun yang kita kerjakan itu belum menyenangkan orang lain, lakukanlah dari dalam dirimu sendiri. Karena apa? Karena memang nama Tuhan yang mau kita tinggikan, bukan nama manusia, bukan diri kita yang mau kita tinggikan, tetapi mari kita tinggikan nama Tuhan dalam aktivitas dimanapun kita berada pada saat ini. Nama Tuhanlah yang mau kita saksikan. Kalau Tuhan senang, kecil pun aktivitas kita, kecil pun pelayanan kita yang sudah Tuhan percayakan bagi kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan taat dan setia. Nama Tuhan yang ditinggikan, bukan diri kita yang kita tinggikan, bukan orang lain yang kita tinggikan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, tidak ada masalah bagi kita ketika kita melakukan tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam sosial bermasyarakat. Terlebih
ketika kita ditempatkan di satu-satu tempat pekerjaan yang sudah dipercayakan, ketika kita melakukan pekerjaan dan tanggung jawab itu, kerjakanlah tanggung jawab itu, kerjakanlah pekerjaanmu itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah itu dengan pertolongan Tuhan. Karena yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, yang sedang kita saksikan adalah agar semua orang menyaksikan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menyaksikan Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kita menjadi teladan bagi orang lain karena kasih Kristus juga memberikan teladan bagi kita. Sebaliknya kita juga harus bergerak memberikan teladan pertumbuhan dan berbuat yang sebaik-baiknya kepada kehidupan orang lain. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa, jangan mempersalahkan dirimu karena kita tidak mempunyai kelebihan, karena kita tidak mempunyai kebolehan dari orang lain. Tapi kerjakanlah, setiap orang mempunyai potensi yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kembangkanlah apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Tapi ingatlah, jika potensi kita itu mulai berkembang, tirulah Yohanes ini. Dia tetap rendah hati. Contohlah Yohanes ini. Dia tetap rendah hati dan tetaplah saksikan, tetaplah beritakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari menyaksikan Tuhan, mari memberitakan Tuhan, dan mari mengembangkan potensi-potensi yang sudah Tuhan aturkan kepada kita pada saat ini. Mari kita kembangkan dengan apa yang kita miliki, dengan pekerjaan apa yang kita miliki pada saat ini, bahwa yang lebih besar dan yang harus kita besarkan dari potensi kita, dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita adalah yang terbesar adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang terbesar adalah Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh si Yohanes ini. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah sukacita kita di dalam Minggu Letari ini, bahwa Yesus yang kita sembah akan semakin besar. Yesus yang kita imani akan semakin besar. Yesus yang kita agungkan semakin besar. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang berdatangan untuk mengimani, untuk menyembah, untuk mengagungkan Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena kita juga membesarkan nama Yesus. Besarkanlah nama Yesus dan biarlah kita semakin kecil di hadapan Yesus, karena Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami ucapkan kepada Abu Bapa pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa dalam setiap aktivitas kami, biarlah melalui pekerjaan kami nama Tuhan yang kami besarkan, bukan nama kami, karena pada waktunya Tuhan akan membesarkan kami di dalam kemuliaan-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau mendoakan jemaat kami yang sakit. Bapak MP Siahaan Inang Boru Pardede dirawat di rumah sakit Kasih Bunda. Tidak henti-hentinya juga kami mendoakan Inang Nyonya Sitompul Boru Sipahutar. Tidak henti-hentinya juga kami mendoakan Nyonya Sidabuke Boru Silalahi, dan juga Inang Nyonya Simanung Kalit Boru Sinaga. Mereka bertiga ini menjalani proses pengobatan Tuhan.
Kami mengerti bahwa dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap keseharian mereka melakukan proses pengobatan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mencabut penyakit yang sedang digeluti inang Nyonya si Tompul boru pahutar, Nyonya si Dabuke boru silalahi, dan inang si Manungkalit boru sinaga. Tidak ketinggalan juga kami mau mendoakan inang Opus Stipen boru Sibarani yang dirawat di rumah sakit Advent. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mendoakan mereka yang sakit ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah mereka, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui proses pengobatan yang sudah Tuhan nyatakan melalui dokter. Biarlah mereka sembuh dari penyakitnya, karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan mujizat itu masih terjadi pada saat ini. Tuhan, kami tidak lupa mendoakan jemaat-jemaat yang berada di dalam pemulihan pada saat ini. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan mereka bisa beraktivitas sebagaimana adanya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami boleh berbangga Tuhan terhadap keluarga Bapak Rocky Sitompul, Ibu Boru Lumbanggal, di mana Tuhan Engkau sudah menganugerahkan seorang putri kepada mereka. Kiranya sukacita mereka bertambah-tambah Bapa, dan kiranya anak yang sudah lahir ini menjadi anak yang taat kepada mereka, terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga tidak lupa Bapa mendoakan saudara kami, keluarga daripada Kenny Boru Sinaga Tuhan, di mana hari yang lampau Engkau sudah menjemput Kenny Boru Sinaga ke hadapan-Mu. Tentu Tuhan, orang tua daripada Kenny Boru Sinaga bersedih sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan yang menghibur Amang Sintua Sinaga dan Inang Boru Sitanggang, dan juga adik-adik Kenny yang sudah ditinggalkannya. Biarlah mereka kuat, cepat terhibur, dan mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kondisi ini Tuhan. Walaupun kondisi ini amat berat, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keluarga daripada Amang Sintua Sinaga Inang Boru Sitanggang dan juga kedua anaknya. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau mendoakan jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan jemaat-Mu, apakah mereka memberi ke huria, apakah mereka memberi ke pembangunan ataupun ucapan syukur mereka, atau Tuhan mereka memberikan perpuluhan mereka, atau juga mungkin kepada pelunasan pilun. Tuhan, kami mau berdoa kepada Bapak Gultom Inang Boru Manulang, Bapak Panjaitan Boru Manurung, Bapak Nyonya Situmorang Boru Sidabutar, Nyonya Aritonang Boru Siagian. Kami juga tidak lupa mendoakan Jetugatoro Inang Boru Siahaan, Bapak Utajulu Boru Silalahi, Bapak Sihotang Boru Tabarat, Bapak Simbolon Boru Sialoho, Bapak Sidauruk Boru Sagala, dan juga Bapak Sintuari Tonang Boru Sibarani, dan mereka-mereka yang sudah memberikan ucapan syukurnya. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, apakah itu ke pembangunan, apakah itu ke huria, bahkan ke pelunasan pilun juga Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau berdoa, karena
Pilun sudah jatuh tempo 2024 ini, kepada siapa lagi kami mengadu kalau tidak kepada Tuhan? Karena itu gerakan semua jemaat-Mu pada saat ini supaya mereka berikut serta dalam pelunasan pilun di tahun 2024. Kami juga mau berdoa saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Ada sekitar 21 orang Tuhan, dan juga ulang tahun pernikahan dalam minggu-minggu ini ada sekitar 6 keluarga Bapa. Kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka, menambahkan kesehatan kepada mereka, menambahkan damai sejahtera kepada mereka, menambahkan berkat kepada mereka. Jika dalam hari pernikahan mereka Tuhan ada yang belum sempurna, kiranya Tuhan tambahkanlah berkat-Mu kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau mendoakan pelayanan dalam minggu-minggu ini. Biarlah Tuhan kami mengenang penderitaan Yesus Kristus di dalam Minggu Pasion, dan juga biarlah Tuhan yang menggerakkan hati daripada Parhalado dan juga Inahana, dan juga Tuhan para puan dan juga lansia maupun remaja maupun guru sekolah minggu, supaya dalam minggu-minggu ini mereka sermon ya Tuhan di gereja ini. Tuhan Yesus, masih banyak yang ingin kami doakan, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Terimalah doa dan sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 125 sambil kita menyerahkan persembahan bulanan di dalam bulan Maret ini, dan memberikan persembahan kita ke pusat HKBP. memuji namanya, Yesus penebus umatnya yang tak terbatas kasihnya, kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya.
bersukacita. Kita bangkit berdiri. Maha kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya.